Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafa Rubeno Dan nama saya Ahmad Rehan Akbar Aditya Pratama. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tenaga eksogen dan pengaruh terhadap kehidupan. Abstrak. Seperti yang kita tahu bahwa tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar berupa tenaga angin, air, sinar matahari, dan makhluk hidup. Tenaga eksogen dapat berupa pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan pengangkutan. Pengaruh tenaga eksogen adalah kehidupan sehari-hari dapat berdampak positif maupun negatif. Pengaruh positif dari adanya tenaga eksogen adalah munculnya habitat baru dari hasil proses pelapukan batuan, mengikis lapisan tanah sehingga memudahkan eksploitasi barang tambang, mengikis lahan jurang menjadi lebih datar. Pengaruh negatif dari adanya tenaga eksogen adalah memicu bencana alam seperti banjir, angin ribut, dan tanah longsor. Terkikisnya garis pantai melalui proses abrasi dan dalam kurun waktu yang lama dapat menghilangkan garis pantai, air sungai menjadi kurang jernih karena pengaruh erosi. Terjadinya pendangkalan danau, berkurangnya kesuburan tanah karena unsur hara tanah yang banyak terkikis. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang dapat merombak dan mengubah bentuk muka bumi atau bentang lahan yang ada dengan memotong daerah yang tinggi dan mengisi daerah yang rendah. Perombakan muka bumi akibat tenaga eksogen dapat disebabkan oleh proses pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan pergerakan batuan atau tanah. Proses perombakan atau perubahan muka bumi ini pengerjaannya dilakukan oleh air, udara, dan gas. Seperti diketahui, pelapukan adalah proses pengerusakan atau penghancuran kulit bumi oleh tenaga eksogen. Menurut Ollier, pelapukan adalah proses penyesuaian kimia, mineral, dan sifat fisik batuan terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Proses eksogen berlangsung pada permukaan bumi dan tenaganya berasal dari luar kulit bumi. Tenaga yang bekerja mampu mengikis dan mengangkut material di permukaan bumi. Proses pelapukan batuan dan perombakan batuan di permukaan bumi akan membentuk sebuah morfologi di permukaan bumi. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari makalah ini dari paper ini yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan tenaga eksogen? 2. Bagaimana proses terjadinya tenaga eksogen? 3. Apa dampak yang ditimbulkan dari tenaga eksogen? C. Tujuan penelitian. Tujuan dibuatnya makalah ini yaitu 1. Untuk mengetahui tentang tenaga eksogen. 2. Untuk mengetahui bagaimana proses tenaga eksogen terjadi. 3. Untuk mengetahui apa saja dampak yang diberikan tenaga eksogen kepada kehidupan di bumi. Oke, untuk bab 2 akan dijelaskan oleh Rehan Akbar Aditya Pratama. Saya akan menjelaskannya. Pengertian tenaga eksogen. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berisi dari luar bumi. Semula terbiasa dalam membentuk bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga eksogen. Bentuk atau lebih tepat berbentuk hasil tenaga eksogen berisi atau angin sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Tenaga eksogen dapat berasal dari tenaga air, angin, dan oksigen yang menyebabkan terjadinya proses perubahan, erosi, donasi, dan seterusnya di permukaan laut. Bagian tertentu yang memuncul akan mengalami penguatan oleh tenaga eksogen yaitu dengan jalan pelepukan, pengikisan, dan pengukuran serta dimensi. Maksudnya di permukaan laut mencuri bukti hasil aktivitas atau vulkanisme mulai bukti dihancurkannya melalui tenaga pelepukan. Kemudian puing-puing yang telah hancur dioksigen oleh tenaga air, angin, legar, atau dengan yang gravitasi bumi. Hasil pengangkatannya itu kemudian diendapkan, ditimbun di bagian lain, yaitu akhirnya membentuk timbunan atau hamparan bentuk hancur di yang kasar sampai yang halus. Contoh lain dari tenaga eksogen adalah penghancuran pantai setiap saat air laut mengelupas pasti yang akibatnya tanah dan bentuknya rasisis dan terbawa ombak air laut, dan batuan yang di bawah air tersebut kemudian mendapatkan yang menyebabkan pantai menjadi dangkal. Di daerah permukaan bisa juga ditemukan sebagai bukti batu yang kian hari semakin kecil akibat tiupan angin. Pada dasarnya tenaga eksogen ini berhubungan erat dengan proses denudasi. Denudasi adalah proses perombakan muka bumi yang mengakibatkan penurunan di serta tempat yang meninggalkan di tempat lain secara alami sehingga merupakan tanah menjadi rata. Bentuk-bentuk akibat denudasi antara lain
Penelitian yaitu muka tanah yang relatif datar menurun ke arah pantai, bukit-bukit yang menyebabkan hampir datar, tanah tandus di satu tempat yang tanah gambut di sebelahnya. Tenaga eksogen dapat dibedakan berdasarkan tenaga pembentukannya sebagai berikut. Angin, tenaga eksogen yang berasal dari tenaga angin dapat dengan mudah diamati dari daerah arus dan semi arid. Tenaga angin dapat menimbulkan dua tenaga, yaitu definisi dan korupsi. Definisi diartikan suatu proses pengamatan material suatu tempat ke tempat yang lain. Korupsi artinya suatu proses bentukan atau gerakan suatu bentuk yang di alurnya. Air tenaga eksogen yang didominasi dalam mengubah air minuman. Air ini adalah air memiliki daya perusak yang tinggi. Air yang mengalir terutama pada daerah-daerah berwarna curam atau terjal akan bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga mengikis dan mengatakan lapisan-lapisan tanah yang laluinya. Glester, perubahan bentuk permukaan bumi akibat glester, salju atau es yang tadi disebabkan ekserasi atau erosi galasial. Jenis perubahan bentuk muka bumi ini dapat ditemui di daerah-daerah pegunungan tinggi yang permukaannya tertutup salju. Proses tenaga eksogen. Berdasarkan prosesnya, perubahan bentuk muka bumi sebagai akibat tenaga eksogen dapat terjadi mulai proses-proses berikut. 1. Pelapuhan. Pelapuhan adalah peristiwa penghancuran atau perubahan dan pelapisan partikel-partikel batuan. Proses pelapuhan bentuk membutuhkan waktu yang sangat lama. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelapuhan antara lain karena struktur batuan, topografi, cuaca, dan iklim. Berdasarkan prosesnya terjadi pelapuhan dibedakan menjadi 3, yaitu A. Pelapuhan memiliki mekanik. Pelapuhan mekanik adalah rusaknya batuan karena pengaruh waktu yang lama. B. Pelapuhan organik adalah kerusakan bentuk-bentuk akibat aktivitas tersebut hidup. Contohnya pada batu yang hancur karena ditumbuhi lumut dan tanah atau yang lain-lain. C. Pelapuhan kimia adalah rusaknya bentuk-bentukan akibat reaksi kimia. Contohnya air hujan karena mengandung CO2 dapat merusakkan batuan batu. Pelapuhan kimia bahkan terjadi di daerah tropis, misalnya pelapuhan di daerah erosi. Pengertian erosi adalah peristiwa bagian akibat erosi air atau ekstremis permukaan bumi. Menjadi tiga, yaitu erosis kritis, erosis percik, erosis lembar, erosis alur, erosis parit. 3. Abrasi adalah proses pengisian tanah di batuan di tempat pantai yang disebabkan oleh gelombang laut tinggi. Tenaganya erosi akibat air laut dipengaruhi oleh besar kecilnya muatan gelombang. Definisi adalah erosi yang menyebabkan oleh tenaga angin. Proses ini banyak ditemui di daerah gunungan yang terbatas ikon angin kencang disertai pasir terbentur memulai mukaan batuan. Hasil dari penelitian ini adalah batuan jamur muskorlum. 4. Ekserasi adalah erosi yang disebabkan oleh gerasa atau es. Ekserasi adalah pengekesan yang disebabkan oleh es yang mengalir. Gerakan lapisan es karena pengisian es ini akhirnya batuan yang ada akan memasuki ke bawah dan menghadap. Fenomena alam hasil dari ekserasi ini dinamakan 5. Sedimentasi. Penghadapan atau seintisalah dalam proses penghadapan meridiliar batuan hasil penerimaan air, angin, gelombang laut dan vortex yang dapat terjadi di antara sekitar sungai, danau atau yang lain. A. Pengendapan oleh air sungai. B. Pengendapan oleh air laut. C. Pengendapan oleh angin. D. Pengendapan oleh glester. Dampak tenaga eksogen bagian kehidupan. Ada dampak yang ditemukan dari proses tenaga eksogen, yaitu 1. Dampak positif tenaga eksogen antara lain: A. Memunculkan habitat. B. Memperlukan daerah di bumi. Dan C. Memperdekat barang-barang tambang ke permukaan bumi. 2. Dampak negatif tenaga eksogen. Dampak negatif tenaga eksogen antara lain: kesuburan tanah semakin berkurang karena tanah yang subur di permukaan bumi terus menerus mengalir eksogen setiap hujan turun. Hasil eksogen yang
yang mendapatkan muara-muara sungai yang menyebabkan pandangan di muara sungai, akibatnya sungai menjadi mudah mengalami banjir ketika musim hujan. Abrasi pengisian air laut di pantai menyebabkan daratan pantai hilang dihampak ombak. Terjadi pendangkalan. Eksplorasi yang bersih juga dapat menghasilkan sedimentasi di daerah yang lebih rendah dan dapat menyebabkan pandangan di daerah danau ataupun hulu, sehingga kemampuan PLTA dapat menghasilkan listrik juga akan semakin berkurang. Kebersihan air berkurang. Dan hal ini erosi juga dapat menyebabkan air yang berada di sungai atau danau menjadi tidak jernih lagi. Tanah longsor, erosi tanah yang secara terus-menerus terjadi terutama di daerah yang berlereng nantinya dapat mengakibatkan kerusakan akar, bahkan dapat menyebabkan tanah longsor, menimbulkan angin kencang karena adanya dasarnya kena eksogen berasal dari angin, maka dengan eksogen ini dapat menimbulkan badai atau bahkan angin puting beliung yang dapat mengakibatkan kesurupan atau bangunan, menyebabkan banjir. Seperti halnya dapat menyebabkan angin kencang, tenaga eksogen juga dapat menyebabkan terjadinya banjir air karena sumber dari tenaga eksogen juga berasal dari air. 3. Upaya pengelolaan secara mengetahui akibat dari tenaga eksogen. Lalu apa yang dapat kita lakukan dalam upaya penggaluhan dari sisi negatif yang tenaga eksogen? Berikut adalah beberapa upaya penggaluhan akibat tenaga eksogen. A. Membuat pemecah ombak atau tunggal laut. Dengan membuat pemecah ombak atau tunggal laut ini nantinya bertujuan untuk mengakhiri akibat dari abstraksi di hutan mangrove. Dengan melakukan laboratorium terdepan hutan mangrove yang telah rusak ini nantinya agar dapat mengaruhi dampak dari tsunami ataupun abrasi. C. Regulasi hutan. Hutan yang berada di lereng gunung yang rusak ataupun hutan gunung sebagainya karena dikorusi sehingga dapat menghasilkan terjadi banjir dan ombak longsor. D. Membuat terasering. Dengan membuat terasering di daerah lereng gunung ini nantinya bisa diharapkan untuk memberi erosi dan tanah longsor, pembersihan sungai dari sedimentasi yang membersihkan untuk mencegah banjir dan juga untuk memperlebat aliran di sungai. F. Memanfaatkan teknologi dengan memanfaatkan teknologi seperti ini perkiraan cuaca ataupun nantinya berubah untuk memprediksi cuaca yang akan terjadi dan juga dapat mempersiapkan terjadinya suatu bencana. Untuk bab 3 akan dibahas oleh saudara Muhammad Rafa Rubeno. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi yang bersifat merombak permukaan bumi. Melakukan adalah peristiwa penghancuran atau perusakan dan pelepasan partikel-partikel batuan. Pelapukan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pelapukan mekanis, pelapukan organik, dan